Udah 3 tahun atau 36 bulan waktu yang udah kita habisin bareng-bareng di fase Madrasah Sanawi ini. Gak kerasa waktu yang dulu kita kira lama sekarang pergi meninggalkan kita, menyisakan semua kenangan yang akan membekas di pikiran kita. Semua kenangan, semua acara, dan semua tempat yang udah kita alami bareng-bareng akan jadi pelajaran penting buat kita untuk melanjutkan kehidupan ke fase selanjutnya. Awal-awal Ane kira Pentinov itu cuma sekedar nama. Tapi lama-kelamaan Pentinov jauh dari sekedar nama. Pentinov adalah tempat yang isinya rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan sangat terjalin erat di sana. Semua kenangan yang terbentuk di sana, semua acara yang kita jalani bersama, semua suka duka yang menghampiri kita akan selalu teringat di pikiran kita. Dan semua hal itulah yang mendorong kita bergerak maju ke arah yang lebih indah. Menurut kalian benar gak sih kalau udah sewajarnya Pentinov itu jadi tempat kebersamaan kita semua? Secara kan sehari-hari kita sama Pentinov, pasti sama Pentinov. Mulai dari bangun pagi, dari berangkat sekolah, berangkat ke masjid, makan siang, belajar, pasti sama Pentinov. Kalau menurut Ane sih Pentinov itu tempat kebersamaan kita semua. Pokoknya Pentinov tuh zona kebersamaan kita deh. Di waktu 3 tahun itu udah banyak banget kenangan yang tercipta, yaitu di asrama, di kelas, atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Semuanya memiliki kenangannya masing-masing yang pasti bakal terkenang dalam hati. Ya mungkin hujannya sudah reda, tapi kenangannya yang masih tersisa. Kayak di antara kenangan itu, kayak kita waktu ngadain acara milad, mini kotak, kubro, kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farijadi. tinggal ke Jogja. Atau mungkin sesimpel keberangkatan aja tuh, pasti bakal terkenang dalam hati. Kayak yang kita tahu, dunia ini gak ada hal yang sempurna. Sama kayak perjalanan kita selama 3 tahun ini. Pasti ada aja masalah yang menyertai kita. Kayak cekcok dengan teman, cekcok dengan kakak kelas, berbeda pendapat dengan ustadz. Tetapi justru hal inilah yang membuat kita sadar dan belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga dengan saling mengevaluasi diri dan memahami diri di antara kita dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat melanjutkan perjalanan kita ke fase selanjutnya. Meskipun dengan jalan yang berbeda-beda. Dan pula kami meminta maaf kepada para asatiz jikalau kami memiliki kesalahan, karena kami juga belajar dan mencoba lagi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekarang kita di sini, di titik yang udah kita perjuangin selama 3 tahun sama-sama, yang penuh suka dan duka. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah membersamai kita dan mewarnai hidup kita selama di MTS Husnul Khotimah ini. Entah itu makan bareng, belajar bareng, main bareng, dan lain-lainnya. Terima kasih. Dan ingat, tanpa kalian kita bukan siapa-siapa di sini. Terima kasih pula untuk para asatiz yang telah sabar dan tekun mengajarkan kami berbagai ilmu yang bermanfaat dan berguna. Dan ingat pula, tanpa kalian kita gak akan berarti apa-apa di sini. Dan terima kasih pula untuk ayah bunda kita, bapak ibu kita, papa mama kita, abi umi kita yang telah rela dan membiayai anaknya untuk menempuh pendidikan di MTS Husnul Khotimah ini. Dan ingat pula, tanpa kalian
kita nggak akan ada di sini. In the last, thank you for everything. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan kita selama 3 tahun ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke fase selanjutnya dengan caranya masing-masing. Entah melanjutkan sholat timah atau yang keluar dari sholat timah. Namun satu hal yang paling penting, kemanapun kita pergi dan sejauh apapun kita melangkah nantinya, kita tidak boleh lupa kalau kita pernah dan tetap bagian dari Fentinov. Fentinov adalah milik kita dan Fentinov adalah rumah untuk kita semua. Yap, benar apa yang diomongin Fakihudin tadi. Sejauh apapun kita melangkah nantinya, kita akan tetap menjadi bagian dari Fentinov. Dan seluruh perjuangan kita berawal di sini. Tanggal 2 Juli 2022, kita mulai datang ke Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Kita yang belum kenal satu sama lain, mau gak mau ikut agenda Poshaka supaya kita bisa kenal satu sama lain. Habis selesai Poshaka, kita mulai kedatangan kakak-kakak musyrif. Mereka yang membimbing kita, yang pertama membantu kita dalam membentuk dan mempersatukan angkatan kita. Dan di tahun ini juga kita mulai ngikutin dan ngadain acara. Ingat gak acara pertama yang kita rancang sendiri? Malafest. Malafest pertama kita yang berhasil ngembangin sedikit demi sedikit bakat dari teman-teman kita. Dan juga kita sering banget ngadain acara kecil-kecilan kayak bukber, lomba kebersihan, futsal antar kamar, dan acara-acara lainnya. Walaupun acaranya kecil-kecilan, tapi ini adalah titik awal mulai bersatunya angkatan kita. Dan di penghujung kelas 7, kita ngadain acara bareng kakak musyrif, yaitu mabit. Ya, walaupun mabitnya seadanya, tapi disinilah esensi bersatunya angkatan kita mulai terbentuk. Dan di penghujung acara mabit ini, kita tutup dengan renang bareng-bareng ke Cibulan. Dan dengan berakhirnya acara kita tadi, cerita kita di fase pertama pun selesai. Dan masuklah kita ke fase selanjutnya, yaitu fase kelas 8. Di fase ini, api semangat berangkatan kita semakin membara, karena sesuatu yang kita nanti akan tiba. Dan hari yang penuh makna dan penuh arti pun tiba. 29 Oktober 2023, angkatan tercinta kita, keluarga besar kita, resmi memiliki nama yang kita bangga-banggakan sampai sekarang, yaitu Fentinov. Baik, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, angkatan 29 dalam hal ini yang bernama Fentinov kita resmikan. Dan segala lika-liku perjuangan, suka dan duka yang telah kita lewati bersama selama setahun ini. Dan sampailah kita di penghujung kelas 8, di mana kita berpesta dengan bakar-bakar jagung seadanya sambil nonton bareng, dan diakhiri makan ayam bakar bareng-bareng. Pokoknya waktu itu berkesan banget deh. Hahi bareng, cerita-cerita bareng, dan banyak hal lainnya yang kita lakuin bareng-bareng. Senang banget rasanya kita bisa menutup kelas 8 ini dengan bahagia dan penuh makna. Dan akhirnya fase kedua ini pun selesai.
Dan pada akhirnya tibalah kita di fase ketiga atau fase kelas 9. Fase ini kita mulai dengan beberapa teman kita yang mendapat amanah sebagai DOSHK MTS atau yang kerap kita sapa OSJU. Dan setelah beberapa waktu yang kita jalani bersama, tibalah kita pada waktu yang kita nanti, yaitu bulan Oktober. Pada bulan inilah Ventinov tercinta kita bertambah usia. Milad Ventinov kali ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Senam, lomba-lomba, dan ultrasan. Dan tibalah kita pada malam puncak yang kita nanti, 29 Oktober 2024. Pada malam itu, kita berpesta mengenang perjalanan kita selama setahun ke belakang, baik suka maupun duka. Resmi milad pertama ya. Setelah rentetan acara milad selesai, kita kembali disuguhkan dengan persiapan salah satu acara terbesar kita di kelas 9, yaitu Muhadharah Kubro, yang waktu itu kita kasih nama Lunar. Tapi mungkin waktu itu kita kurang beruntung karena acara kita harus terhenti di tengah-tengah gara-gara hujan. Dan dari kejadian ini kita dapat mengambil hikmah yang sangat besar untuk mempersiapkan acara kita dengan lebih matang dan lebih baik lagi ke depannya. Setelah kita di semester 1 disibukkan dengan berbagai macam acara, tibalah kita di semester 2. Di awal semester 2 ini, kita disuguhi dengan manasik haji ke Boyolali. Dilanjut, rihlah ke Jogja. Ya, lebih tepatnya ke Malioboro. Untuk merefreshing pikiran kita sebelum menghadapi asesmen madrasah. Habis dari Malioboro, kita lanjut dengan lavatur dan naik jeep bareng-bareng. Untuk lebih mengenal sejarah Gunung Merapi yang belum kita ketahui. Pokoknya waktu lavatur seru banget deh. Mulai dari trek yang ekstrim, edukasi yang menyenangkan, basah-basahan. Pokoknya seru banget deh waktu itu. Santai kawan. Oh, kau tidak. Sadan banget. Sorry guys, belum. Oke. Setelah kita menikmati refreshing kita ke Boyolali dan Jogja, tibalah kita pada acara bergengsi angkatan kita, yaitu mini kotak. Ya, walaupun bergengsi, tapi esensi yang kita inginkan adalah semakin eratnya ukhuwah angkatan kita lewat pertandingan-pertandingan futsal yang ada di mini kotak ini. Ingat gak sih, waktu itu Insani berhasil keluar sebagai juara.
dengan pertandingan final yang sangat dramatis lewat drama adu penalti lawan tim outside Java. Dan setelah acara mini kotak kita selesai, kita mulai fokus untuk menghadapi ujian akhir kita di Madrasah Sanawiyah ini. Dan tibalah kita pada hari Sabtu, 10 Mei 2025. Pada hari ini, kita berangkat bareng, doa bareng, dan jargon bareng untuk kelancaran dan keberkahan asesmen madrasah kita yang terakhir. Dan pada akhirnya, perjuangan kita selama 3 tahun pun terselesaikan. Rasanya senang dan bangga banget bisa nyelesain perjuangan kita. Tapi ingatlah, ada misi kita yang belum terselesaikan, yaitu menggaungkan kejayaan kita di husnul khotimah dan dimanapun kita berada. Jadi, ayo kita lanjutkan perjuangan kita ke fase selanjutnya, walaupun dengan cara kita yang berbeda-beda. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Biarkan saja kita kesana.